Pernah nggak kamu lihat ke langit malam, terus mikir, sebenarnya ada apa aja sih di luar sana? Nah, hari ini kita bakal jawab rasa penasaran itu. Kita akan jalan-jalan, tur besar-besaran keliling lingkungan kosmik kita. Kita bakal kunjungi 8 planet keren yang mengorbit matahari. Udah siap berangkat? Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, coba bayangin ini deh. Perjalanan ke bulan, tetangga paling dekat kita, itu cuma butuh waktu sekitar 3 hari. Nah, sekarang kira-kira butuh berapa lama ya buat sampai ke planet yang paling jauh di tata surya kita? Pertanyaan ini penting banget biar kita kebayang seberapa jauh perjalanan kita nanti. Coba tebak dulu, simpan jawabannya ya. Nanti kita bahas lagi soal skala ini. Oke, siap-siap ya. Pasang sabuk pengaman. Perjalanan kita ini bakal dimulai dari pusatnya, yaitu matahari. Terus kita bergerak makin jauh keluar. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Yuk kita lihat kita bakal mampir kemana aja. Nah, ini dia rute kita. Pertama, kita bakal mampir ke planet-planet dalam yang permukaannya berbatu. Itu ada Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Habis itu, kita bakal ngelewatin sabuk asteroid buat ketemu para raksasa gas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus. Oke, kita mulai dari yang paling deket sama matahari dulu ya. Oke, kita mulai dari tetangga terdekat kita dulu. Planet-planet bagian dalam ini sering disebut planet terestrial. Kenapa? Ya, karena mereka semua punya permukaan padat yang berbatu, mirip banget sama bumi kita ini. Perhentian pertama, Merkurius. Ini planet paling kecil, tapi suhunya ekstrem banget. Bayangin, siangnya bisa sepanas 430 derajat Celcius, tapi malamnya anjlok sampai minus 180 derajat. Beku, kok bisa gitu? Ya karena dia hampir nggak punya atmosfer buat nahan panas. Jadi panasnya gampang banget lepas pas malam. Plus, dia sendirian aja, nggak punya bulan sama sekali. Lanjut, kita ke Venus. Planet ini sering dibilang kembaran bumi loh, soalnya ukurannya mirip-mirip. Tapi, jangan salah sangka, atmosfernya itu super tebal dan beracun. Dan itu memerangkap panas. Jadinya ada efek rumah kaca yang menggila. Bikin Venus jadi planet paling panas di tata surya. Bahkan lebih panas dari Merkurius. Dan tekanannya itu wah, kayak kamu lagi ada di kedalaman 1 kilometer di bawah laut. Nggak kebayang kan? Dan ini dia rumah kita, Bumi. Sejauh yang kita tahu, cuma di sinilah satu-satunya tempat yang punya semua syarat buat kehidupan. Suhunya pas, ada air dalam bentuk cair, terus atmosfernya juga penuh oksigen. Benar-benar sebuah oase yang spesial banget di tata surya. Kita juga ditemenin sama satu satelit setia, bulan, yang bantu jaga rotasi planet kita tetap stabil. Oke, perhentian terakhir di grup planet dalam, Mars. Pasti tahu kan si planet merah? Warnanya itu dari tanahnya yang kayak karat besi. Mars ini dingin, berdebu, dan atmosfernya tipis banget. Tapi yang bikin para ilmuwan penasaran banget sama Mars adalah ada banyak bukti kalau dulu mungkin banget pernah ada air cair di sana. Oh ya, Mars punya 2 bulan kecil namanya Phobos dan Deimos. Oke, sekarang kita tinggalkan dunia-dunia berbatu tadi. Perjalanan kita selanjutnya bakal melewati sabuk asteroid. Ini kayak jalan tol antariksa yang isinya sisa-sisa bebatuan dari awal pembentukan tata surya. Dan begitu kita lewat sini, siap-siap karena di seberang sana semuanya bakal beda banget. Selamat datang di wilayah para raksasa. Inilah tata surya bagian luar, rumah bagi planet-planet gas dan es. Ukurannya luar biasa besar. Isinya kebanyakan gas hidrogen dan helium, jadi jangan harap bisa mendarat ya karena nggak ada permukaan padatnya sama sekali. Dan inilah sang raja, Jupiter. Planet ini gede banget. Saking gedenya, semua planet lain di tata surya kalau digabungin masih bisa muat di dalamnya. Gila kan? Gravitasinya juga super kuat. Jadi dia ini kayak penjaga kosmik gitu, yang narikin asteroid dan komet berbahaya biar nggak nabrak kita di planet dalam. Dan coba lihat deh jumlah bulannya, lebih dari 75. Lanjut, kita sampai di Saturnus, si permata tata surya. Siapa sih yang nggak kenal sama cincinnya yang keren itu? Cincinnya itu terbuat dari miliaran bongkahan es dan batu. Kelihatan cantik banget dari jauh. Oh, dan ada fakta menarik nih. Dengan lebih dari 80 bulan yang udah ditemukan, Saturnus sekarang yang pegang rekor planet dengan bulan terbanyak. Keren ya? Sekarang kita ke Uranus, dan planet yang satu ini aneh banget, beneran. Kalau planet lain muternya kayak gasing, Uranus ini miring banget, jadi dia kayak menggelinding sambil kelilingin matahari. Para ilmuwan menduga ini gara-gara dulu banget dia pernah ditabrak sesuatu yang super besar. Atmosfernya yang penuh metana bikin warnanya jadi biru kehijauan yang cantik. Dan inilah perhentian terakhir kita di tur planet ini, Neptunus. Planet biru gelap yang super dingin.
Karena posisinya yang paling jauh, dunia ini ekstrim banget. Ciri khasnya? Angin. Neptunus ini planet paling berangin yang pernah ada. Kecepatan anginnya bisa lebih dari 2000 km per jam. Itu lebih cepat dari kecepatan suara di bumi. Luar biasa. Oke, kita udah mengunjungi ke-8 planet. Keren-keren semua kan? Tapi, buat benar-benar paham lingkungan kita ini, kita harus ngomongin soal skala. Soalnya, ukuran dan jarak di tata surya kita ini benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala. Coba kita lihat perbandingan ukurannya. Gampangnya gini, kalau bumi kita ini ukurannya cuma sebesar kelereng, Jupiter itu bakal segede bola basket. Nah, dari sini aja udah kebayang kan betapa kecilnya planet kita dibanding para raksasa gas itu? Lebar Jupiter itu sekitar 11 kali lipat dari bumi. Perbandingannya jauh banget. Terus gimana soal jaraknya? Nah, ini juga nggak kalah mencengangkan. Jarak antar planet dalam itu ya lumayan dekat lah, ibarat tetanggaan di satu komplek. Tapi begitu kita loncat dari Mars ke Jupiter, jaraknya itu jauh banget. Ini udah bukan tetanggaan lagi, tapi kayak nyebrangin samudra buat ke benua lain. Dan makin keluar, jaraknya makin jauh lagi. Jadi, kita balik lagi deh ke pertanyaan di awal tadi. Kalau ke bulan aja butuh 3 hari, berapa lama dong buat ke Neptunus? Jawabannya, dengan teknologi kita sekarang, kira-kira butuh waktu 12 kali tahun. Wow, ini nunjukin poin paling pentingnya. Tata surya kita itu sebagian besar isinya adalah ruang kosong yang super luas. Planet-planet ini cuma kayak pulau-pulau kecil di tengah samudra kosmik yang nggak ada batasnya. Tur kita keliling 8 planet memang selesai sampai di sini. Tapi perjalanan penemuan itu sendiri nggak akan pernah berhenti. Di luar Neptunus sana, masih ada sabuk Kuiper yang isinya dunia-dunia es, bahkan mungkin ada planet ke-9 yang belum kita temukan. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kira-kira, keajaiban apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana yang nunggu buat kita temukan? Terima kasih ya udah ikut dalam perjalanan ini.